Semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan sukacita, Majelis Jemaat GPIB Galilea Bekasi mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang mengambil bagian dalam persekutuan di ibadah hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta dalam rangka Syukur HUT Pelkat GP ke-71. Pada Minggu ke-8 sesudah Pentakosta, pelayan firman akan dilayani oleh Pendeta Nitis Putrasana Harsono dengan tema ibadah, kembangkanlah talentamu. Kiranya ibadah kita ini menjadi perjumpaan yang akrab dengan Tuhan dan sesama, perayaan penuh sukacita dan ucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita pun selalu diberkati olehnya. Selamat beribadah. Pada tanggal 15 Juli 1950, dengan dilandasi doa dan keinginan tulus dari para pemuda untuk bersekutu serta melayani bersama dalam sebuah wadah, lahirlah Gerakan Pemuda. Penuh dinamika, Gerakan Pemuda telah turut mewarnai perjalanan Bahtera GPIB. Tidak saja melahirkan pemimpin-pemimpin baru bagi gereja dan masyarakat, tetapi Gerakan Pemuda juga turut memperjuangkan pembaruan dan berupaya menjawab tantangan penyimpangan sosial di tengah masyarakat. 71 tahun berlalu. Saat ini, hati kami masih terus terarah kepada Tuhan, memohon hikmat dan tuntunannya, agar perjalanan ini bukan sebuah kronologi semata, melainkan menjadi sebuah perjalanan iman. Melalui tema HUT GPGPIB ke-71, berkarya tanpa batas,
mengajak semua pemuda-pemudi gereja untuk terus berkarya untuk gereja, masyarakat, dan untuk kemuliaan Tuhan. Dirgahayu ke-71 Gerakan Pemuda GPIB, tetaplah berjalan dalam hikmat Tuhan, berguna bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Perjalanan panjang yang mungkin melelahkan. Perjalanan yang tak tahu di mana ujungnya, yang ada hanya terus melangkah ke depan. Dalam menapaki perjalanan hidup ini, apakah kita tetap setia padanya? Kesetiaan bukan hanya sekedar berkeyakinan iman. Kesetiaan pula menuntut kita maju terus, menggunakan dan mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan, hadir di tengah-tengah persekutuan kita dan memuji kebesarannya. Bernyanyilah biduan muda-mudi penciptamu, hendaklah kamu puji. Bernyanyilah, bernyanyilah. Bergaunglah paduan suara kami kepadamu, ya Bapa yang rahmani, Engkau besar termulia. Penuh syukur ungkapan hati kami, tembang mazmur selalu harus naik dengan merdu ke tahta-Mu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing kita dalam ibadah hari Minggu dirangkai dalam ungkapan syukur hari ulang tahun pelayanan kategorial Gerakan Pemuda Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat ke-71. Dilandaskan pada firman-Nya dalam surat 1 Petrus, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik
dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terimalah salam. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Mari bernyanyi sertaku, nyaringkan haleluya, amin. Mari bersoraklah, muliakanlah Tuhanmu. Mari berdoa sertaku, yakinlah Tuhan Yesus hadir. Dia selamanya sumber kurnia, pujilah. Pujilah atas karyanya, pujilah Dia yang menang, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus, pujilah. Mari gembira sertaku, kitalah anak-anak Allah dan ahli warisnya dalam putranya, pujilah. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Dengan kerendahan hati, mari kita mengakui kegagalan kita untuk memuliakan Tuhan dan menjadi rekan sekerjanya. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk melayani-Mu. Namun, dalam pelayanan ini, kami tak sepenuhnya mampu untuk meneladani kehidupan Sang Putra yang kudus. Tuhan Yesus Kristus, kami dikekang oleh diri kami sendiri, sehingga tak mampu melampaui batas untuk membagikan kasih-Mu. Bagaikan seorang ibu, Engkau mengasuh kami agar kami siap untuk mandiri. Tetapi kami tidak memberikan ruang bagi anak-anak kami untuk menjadi mandiri secara rohani. Kami membatasi mereka untuk turut membangun tubuh Kristus. Sebagai rekan sekerja-Mu, Engkau melengkapi kami dengan berbagai talenta untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu bagi segenap ciptaan. Namun, kami sering tidak mau mendengar suara-Mu, sehingga talenta yang Kau berikan, kami simpan untuk diri kami sendiri, bahkan tidak mau kami kembangkan. Namun kasih-Mu yang tak terbatas itu terus merengkuh kami dalam dekaman kasih-Mu. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Bersukacita dalam Tuhan itulah, bersukacita dalam Tuhan itulah, bersukacita dalam Tuhan itulah, tumpuan kekuatan bagiku.
Padaku air hidup diberikannya, padaku air hidup diberikannya, padaku air hidup diberikannya, tak haus lagi aku selamanya. Firman-Nya sangatlah dekat kepadamu, Firman-Nya sangatlah dekat kepadamu, Firman-Nya sangatlah dekat kepadamu, di dalam mulutmu dan hatimu. Umat Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman-Nya, marilah sejenak kita saat teduh. Saudara, mari kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menyatu dalam hati mohon bimbingan Roh Kudus. Allah yang menyelamatkan kami dalam Kristus, dan Allah yang dalam karunia yang agung memberi kami berbagai hal untuk mampu menjalani kehidupan, dan dalam pertolongan dari cinta Kristus yang menyelamatkan, Engkau karuniakan kami berbagai hal untuk dapat menghadapi kehidupan dan membangun masa depan. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami dengan sabda-Mu, dan firman-Mu oleh tuntunan Roh melingkupi hati kami semua yang saat ini ada di hadapan, yang saat ini merendah dan menyatu hati dalam pengharapan kepada Dikau ya Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, firman yang hidup dalam Kristus, sekarang dan selamanya. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus dan memuliakannya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan pada ibadah minggu pagi ini terambil dari kitab Injil menurut Matius pasalnya yang ke-25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18. Matius 25 ayat 14 sampai 18 yang menyatakan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi, dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji
puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Ibu bapa, saudara-saudari, dan anak-anakku kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita boleh mengucap syukur dalam menjalani kehidupan kita. Tuhan memberikan kepada kita banyak hal yang memampukan kita untuk dapat menghadapi hidup, menghadapi berbagai tantangan dan masa depan. Artinya bahwa Allah tidak membiarkan kita di dalam menjalani kehidupan ini tanpa Ia bekali. Ia sanggupkan kita semuanya untuk menghadapi dan memainkan peran dalam kehidupan ini. Dan yang menarik adalah kita dapat memainkan peran dalam panggung sejarah kehidupan bagi diri kita, tetapi juga memainkan peran yang sangat berarti di panggung kehidupan dunia ini dalam kehadiran kita dengan sesama dan dalam membuat masa depan kita itu baik. Lewat bacaan ini, kekasihku semuanya, ibu bapa, saudara-saudari, dan anak-anak, kita dihantar bagaimana Allah melalui kisah perumpamaan yang disampaikan oleh Kristus. Bermula dari bagian pertama, peran dari 5 orang gadis yang masing-masing 5 orang bijak dan 5 orang bodoh, lalu berlanjut dengan talenta. Apa yang dilakukan dari kisah perumpamaan sampai pada akhirnya di penghakiman terakhir pada ayat 31 merupakan satu rangkaian cerita yang memperhadapkan kepada kita agar hidup ini berarti. Bagian pertama, ini saya secara ringkas saya akan sampaikan cepat. 10 orang gadis dengan masing-masing 5 orang perempuan yang bijak dan yang bodoh. Mereka menanti datangnya mempelai. Kesiapan dari 5 orang perempuan bijak, kesiapannya berarti yaitu dengan mempersiapkan minyak. Ini kesiapannya. Tidak berdiam diri, penantian yang tidak ngapa-ngapain. Berlanjut cerita itu dengan hal kerajaan sorga, adanya seorang tuan yang memberikan kepada hamba-hamba yang dikenal dengan masing-masing talenta. Yang menjadi bacaan hari ini, yang 1 mendapat 5, 1 mendapat 2, dan 1 orang mendapat 1 talenta. Yang kita baca tadi, yang 2 orang yang pertama dia kembangkan talenta, yang terakhir dia pendam. Nggak bikin apa-apa. Lantas akhir cerita dengan penghakiman terakhir, bahwa Allah nanti pada akhirnya akan, ketika anak manusia datang, akan memisahkan mana yang kelompok domba, mana yang kelompok kambing. Yang kelompok domba yang melakukan banyak hal, dan yang kelompok kambing yang tidak melakukan apa-apa. Artinya yang kelompok domba melakukan banyak hal yang semuanya ditujukan dalam kehidupannya bukan untuk dirinya, bukan berdiam diri, tetapi melakukan sesuatu yang berarti untuk sesamanya.
Nah, kembali ke cerita yang kita baca perumpamaan tentang talenta. Jadi, kalau begitu, seseorang yang diberikan talenta, dan talenta ini dapat ditafsirkan banyak hal dan punya makna yang juga banyak. Tetapi semuanya pada gilirannya mau mengatakan bahwa bukan soal kamu dapat talenta berapa banyak, bukan soal kamu punya kemampuan berapa banyak, kecakapan banyak, kemahiran berapa banyak, kepandaian berapa banyak, kecerdasan berapa banyak, hartamu berapa banyak, tetapi pada gilirannya apakah semua yang ada padamu itu, kecakapan, keahlian, harta, semuanya pada gilirannya bermakna. Bermakna itulah yang disampaikan dalam bacaan ini berbuah. Berbuah lebih, bertambah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, itu yang dimaksud dengan penantian. Bukan penantian yang gambaran umum. Kita tahu orang yang menanti seperti orang memancing, berarti dia tunggu. Kalau umpan pada kailnya itu dimakan oleh ikan. Sementara itu dia menunggu dengan santai. Tentu bukan penantian seperti itu. Tetapi penantian yang beraktivitas, penantian yang berkarya, penantian yang melakukan sesuatu, dan sesuatu ini sesuatu yang bermakna, yang pada gilirannya lewat perumpamaan dari bab atau pasal 25 ini pada akhirnya bahwa Sang Tuhan, bahwa anak manusia itu pasti akan datang. Dan di sini saudara-saudariku juga memberikan gambaran kepada kita, artinya mengingatkan kepada kita bahwa kehadiran kita dalam dunia dalam mengikut Dia bukan kehadiran yang berdiam diri. Kehadiran kita dalam mengikut Dia adalah kehadiran yang bermakna, sebagaimana Yesus hadir dalam dunia, hidupnya bermakna bagi seluruh umat manusia, bahkan bagi seluruh umat ciptaan Allah, bagi semesta ini. Maka kita yang ikut dan berjalan bersama Dia, minggu lalu kita diperhadapkan pada pemberitaan firman yang dilandaskan kehidupan, bahwa untuk mengungkapkan iman dan iman kita kepada Yesus, Yesus langsung mengatakan, kamu adalah garam dan terang. Kehidupan menjadi garam dan terang, inilah yang harus diwujudkan sekarang. Memainkan peran kita. Apa saja yang kita tahu Tuhan sudah memberikan kepada kita. Sekalipun Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa yang diberikan oleh Allah tadi singgung awal bukan hanya uang atau harta, bukan hanya soal kemampuan, kemahiran, kepandaian, keahlian tertentu, kecerdasan, tetapi juga tubuh ini. Kita tahu bahwa sekalipun dia mungkin tubuhnya cacat atau disabilitas, bukan berarti Tuhan tidak pakai keberadaannya untuk menjadi berkat bagi dunia ini, bagi banyak orang. Kehadiran kita, kehadiran yang Tuhan hadirkan untuk bermakna. Saudara kekasih Tuhan, di masa sulit ini yang kita tahu dan kita belum tahu kapan ini akan berakhir, masa sulit ini, kita tidak diminta untuk menyerah,
kita tidak diminta juga untuk berdiam diri. Betul, memang kita diminta untuk berdiam diri. Saya mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari ada WA yang viral. Ya, geli juga saya membaca, baru kali ini diminta orang yang disebut sebagai pahlawan untuk masa depan bangsa adalah cukup dengan berdiam dan tidur-tidur. Tetapi artinya bukan dimaknai berdiam diri dan tidur-tiduran. Banyak hal berdiam dirinya kita maknai sesuatu karya yang mendatangkan kebaikan di tengah pandemi ini. Seperti penantian 5 orang bijak, perempuan bijak dan bodoh. Penantian yang berarti, penantian yang membuat kita harus berkarya, dan banyak yang bisa kita buat dalam upaya untuk bersama-sama seluruh masyarakat bangsa ini, bahkan masyarakat dunia, memperlambat penyebaran atau memperlambat penyebaran rantai corona ini. Saya kira kita bisa. Apa yang kita bisa buat lakukan dalam berdiam diri? Berdiam diri bukan tanpa berbuat, tetapi melakukan sesuatu dalam kebersamaan di jemaat, kebersamaan di lingkungan kita masing-masing dengan masyarakat di lingkungan, di RT, di RW, bahkan juga kebersamaan lingkungan kerja. Dan Tuhan memberikan kita hikmat, kecerdasan, kemampuan menyikapi masa sulit ini, yang pada gilirannya membuat orang lain melalui peran kita dapat mengucap syukur. Roh Allah memberikan kita kecerdasan. Roh Allah tidak membuat kita mati, berdiam diri tanpa kreasi apapun di tengah masa sulit sekarang ini. Bahwa banyak Bapak Ibu kisah justru dengan dihempasnya kesulitan atau dihempasnya oleh berbagai banyak situasi sulit ini, justru kita ditekan, malah dapat muncul berbagai ide kreatif, berbagai hal yang kita dapat lakukan, dan semua karya kita beri untuk Tuhan, untuk kemuliaan-Nya. Kita memberi untuk Tuhan berarti mendatangkan yang baik untuk banyak orang, yang pada gilirannya itu kita pertanggungjawabkan kepada Dia yang memberi kita hidup dan membekalkan kepada kita banyak hal. Tuhan memberkati dan memampukan kita menjalani hidup ini. Amin. Mari hitunglah talenta yang kau terima dari Tuhan. 1, 2 atau 5, kita haruslah menggandakan. Tuhan telah percayakan kepada setiap orang. Ragam talenta diberikan, dikembangkan, digandakan dan dipelihara. Tubuh, jiwa dan ragamu, ilmu, bakat, keterampilan,
semuanya berkat Tuhan senantiasa dipelihara. Tuhan terpercaya kan kepada setiap orang, ragam talenta diberikan, dikembangkan, digandakan dan dipelihara. Umat Tuhan, marilah bersama dengan semua gereja Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, dengan sikap sempurna dan jika memungkinkan untuk berdiri dengan hati dan mulut, kita mengucapkan pengakuan sesuai rumusan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Umat Tuhan, marilah bersyafaat. Ya Allah Tuhan, dalam Kristus, kembali kami menyatu hati di hadapan-Mu, walau kami berada di sudutnya masing-masing. Kami mengucap syukur melalui media yang ada saat ini. Kami tetap dimungkinkan untuk sehati merayakan kebesaran cinta Tuhan. Kami juga dimungkinkan untuk sehati tertunduk, memohon pengharapan, memohonkan berkat, dan sehati kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau kembali memperlengkapi kami dalam menjalankan tanggung jawab yang Engkau percayakan dalam hidup di dunia ini. Tuhan, melalui kehadiran kami, sesungguhnya Engkau tetap mencintai perjalanan kehidupan di muka bumi ini. Melalui kehadiran kami, Engkau menghendaki supaya kami meneruskan rahmat-Mu untuk membangun masa depan dengan meneguhkan iman banyak orang melalui kehadiran diri kami, baik di lingkungan kerja, di lingkungan usaha, di lingkungan kami bergaul dan berjumpa dengan masyarakat, di dalam keluarga, di sekolah maupun di kampus. Karena itu ya Allah, berilah kami hikmat-Mu, kesabaran dan kecakapan, supaya lewat peran dalam kami bergaul, berjumpa dengan sesama kami, berjumpa dengan semua ciptaan-Mu, kehidupan banyak orang terberkati oleh-Mu. Berilah Tuhan supaya kami tetap bertekun menjalankan hidup kami sebagai gereja yang hidup, gereja yang terus berkarya di lingkungan di mana kami berada. Dan kiranya ya Tuhan, persekutuan jemaat maupun persekutuan keluarga yang Kau karuniakan pada diri kami, Engkau berkati, supaya di dalamnya kami saling menguatkan, meneguhkan iman, saling mendorong, saling menyemangati, supaya kami berperan dan berarti bagi banyak orang. Ya Kristus, terlebih di suasana pandemi yang masih mencengkram kehidupan umat manusia di muka bumi, sebagaimana di negeri ini. Kami hidup di negeri yang Kau berkati, kami hidup di negeri yang kami cintai. Mampukan Tuhan, bersama dengan pemerintah, kami bagian dari kehidupan bermasyarakat, terus dalam kesadaran
untuk bergotong royong, menghambat bahkan menghentikan penyebaran meluasnya virus corona ini. Ya Allah, kiranya kehidupan kami juga menjadi inspirasi, penyemangat, dan mengajak banyak orang dalam ketekunan untuk menata suatu kehidupan yang baru, yakni kehidupan yang pada gilirannya terbebas dari penyebaran rantai corona ini. Allah penuh rahmat, kami mohon padamu, kiranya kehidupan kami gereja Tuhan dalam persekutuan berjemaat Engkau tetap lawat. Banyak hal yang hendak kami mewujudkan peran gereja ini melalui segala program yang telah ditetapkan. Berkenan Tuhan mengawali. Berilah hikmat bagi kami ya Allah yang Kau percayakan sebagai pemimpin dalam jemaat, yakni kami sebagai presbiter, diaken, penatua, dan pendeta, dan juga bersama pendeta yang Tuhan hadirkan di wilayah pelayanan Galilea. Perlengkapi kami, berilah kami kesehatan, berkati setiap keluarga, sehingga segenap presbiter akan melayani Tuhan dengan penuh sukacita dalam kehadiran di tengah jemaat, memperlengkapi dan meneguhkan iman umat-Mu. Berkati semua jemaat-Mu ya Tuhan, dalam segala peran sesuai fungsi dan tanggung jawabnya di tengah keluarga dan di masyarakat. Berkatilah ya Allah, mereka yang tengah bekerja dan berusaha dalam membangun hidup dan mewujudkan sejahtera dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Berkatilah segala tanggung jawab yang mereka lakukan dalam kerja maupun studi, baik yang sekarang berada bersama di kota Bekasi maupun untuk sementara waktu harus meninggalkan keluarga berada jauh di luar kota, bahkan di luar negeri. Tuhan, tolonglah kiranya sebagaimana Tuhan ada bersama kami, Engkau juga bersama dengan mereka yang pada waktunya boleh diperjumpakan dengan penuh ungkapan syukur. Berkatilah Tuhan anak-anak dalam masa pertumbuhan, dan seiring pertumbuhannya mereka semakin merasakan cinta Kristus dalam kehidupannya. Berkati mereka dalam masa pendidikan, dimanapun mereka tengah menempuh pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga di perguruan tinggi. Beri mereka kecerdasan, tetapi karuniakan mereka juga kesehatan, dan biarlah mereka juga boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau yang mereka nyatakan untuk mengembangkan kecakapan, kecerdasannya, dan kemampuan akan talenta yang Tuhan karuniakan. Berkatilah ya Allah pemerintah dalam tanggung jawabnya untuk mewujudkan keadilan, kedamaian, kesejahteraan lahir dan batin, terutama di tengah masa pandemi. Kiranya bersama dengan masyarakat semua kami tetap bergandengan tangan untuk memutuskan penyebaran pandemi corona ini dapat segera melandai. Tuhan berikan kiranya kecakapan, hikmat bagi segenap tenaga kesehatan, para relawan, TNI dan Polri yang saat ini berada pada garis terdepan untuk mewujudkan rasa nyaman, tetapi juga di mana mereka berjuang di garis terdepan untuk mematahkan penyebaran rantai corona ini. Allah dalam Kristus, kami berdoa untuk semua gereja Tuhan, baik di lingkungan galaksi, gereja Tuhan di lingkungan jajaran gereja Protestan di Indonesia, baik arah sinodal maupun mupel. Sertai ya Allah semua fungsionaris Majelis Sinode dan juga BP Mupel. Sertai semua ya Tuhan segenap kami gereja Tuhan untuk terus menata dan berperan mewujudkan kesejahteraan. Lingkupilah kiranya upaya jemaat Tuhan berperan sangat berarti di wilayah di mana Tuhan hadirkan kami sebagai gereja di lingkungan galaksi ini khususnya.
Berkatilah setiap kehidupan umat-Mu, pribadi dan keluarga. Sambutlah Tuhan sukacita mereka yang boleh merayakan ungkapan syukur atas bilangan tahun yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan pribadi maupun perkawinan. Sukacita mereka Engkau sempurnakan. Berkatilah mereka Tuhan yang sukses, berhasil dalam segala karya, usaha maupun dalam berbagai kecakapan yang akhirnya mendatangkan rasa bangga dalam kehidupannya. Sempurnakan sukacita mereka. Namun berkenan Tuhan juga melawat semua kekasih kami yang saat ini tertunduk dalam rasa duka. Tegakkan kembali ya Allah, yang oleh roh-Mu mereka merasakan lawatan untuk kembali memulai perjalanan kehidupannya yang baru. Berkatilah upaya pemulihan untuk semua saudara dan saudari kami, bahkan anak-anak yang saat ini terbaring dalam kondisi yang lemah. Teguhkanlah pengharapan mereka ya Tuhan, dan mereka merasakan lawatan-Mu. Kami bawa dalam nama-Mu ya Yesus anak-anak-Mu semuanya, Bapak Posma Aritonang, Ibu Esther Rengkung, Ibu Grace Pangemanan, Ibu Jebagi, Bapak Joni Edwin, Bapak Pierre Hewalara dalam pemulihannya, Ananda Madelena, Bapak Suyahman, Ananda Rebeka Pangaribuan, Ibu Rosinda Sumayo, Ibu Penatua Holatila, Bapak Niko Parulian Aritonang dan Ibu Helen Aritonang, Bapak Denny Sorongan di sektor pelayanan 3, Ibu Maria Palenteng, Ibunda dari hamba-Mu Bapak Penatua Andres Palenteng, Saudara Nofrika Paat, Saudari Angel Manuhutu, Saudari Kathy Kasman, Bapak Juan Angelo, Bapak Martino Teling, Ibu Betaria Buta-Butar, Ibu Penatua Modi Tarore, Ibu Andriati Awondatu, Saudara Friendly Jevani Letlora, Ananda Jessica Letlora dan Ananda Jones Letlora, Ibu Astin, serta Ibu Oyoh Kartini dan Ibu Sieni. Semuanya kami serahkan, kiranya kasih Allah melingkupi hidup mereka. Segala pemulihan yang dilakukan Tuhan kuduskan. Berikan berkat-Mu bagi keluarga yang mendampingi dengan hikmat, kesehatan dan kesabaran. Ya Allah, berkati segala program dalam jemaat-Mu ini. Biarlah kami tetap saling bahu-membahu bersama dengan semua unit misioner yang dibentuk dalam jemaat sesuai tanggung jawab yang Engkau percayakan pada masing-masing anak-anak Tuhan yang menyatakan syukur dalam karya Tuhan melalui unit misioner yang dibentuk, badan pemeriksa, dan bahkan seluruh warga jemaat yang turut menopang dalam rasa syukur untuk penyelenggaraan gereja sebagai ungkapan syukur kehidupan melalui persembahan yang ditujukan kepadamu ya Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Sambutlah ya Allah syafaat yang kami bawa dalam Kristus penebus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was once lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. The grace that taught my
Umat yang diberkati Tuhan, mari menyatakan syukur hati kita dengan puji-pujian dan segala kemuliaan bagi Allah. Berilah seluruh hidup kita dalam kebenaran kasih Bapa untuk pekerjaannya. Tuhan memberkati saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Apapun yang kau taburkan dengan iman penuh, itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. Baik sedikit maupun banyak, bawalah padanya. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Umat Tuhan, silakan berdiri. Mari kita berdoa. Allah sumber hikmat, kami bersyukur kepadamu atas kehidupan kami yang begitu indah dan baik adanya. Engkau senantiasa memberikan kami berkat yang cukup dalam keseharian kami. Dan Engkau yang memberikan hikmat sehingga kami dimampukan untuk menyalurkan berkat yang daripadamu juga melalui persembahan ini. Terimalah persembahan dan syukur kami ya Allah, dan mampukan kami juga untuk mempersembahkan diri kami menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Penegasan Warta Jemaat 18 Juli 2021. Segenap kami yang beribadah dalam persekutuan GPIB Jemaat Galilea Bekasi mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nitis Putrasana Harsono atas pelayanan firman dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan selamat. Majelis Jemaat GPIB Galilea Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Yang pertama, almarhum Bapak Saudin dalam usia 82 tahun pada hari Minggu 11 Juli 2021 di Rumah Sakit Duren Sawit, Jakarta. Almarhum adalah orang tua dari keluarga Isra Sampelan, sektor pelayanan 6. Jenazah telah dimakamkan di TPU Rorotan, Jakarta 11 Juli 2021.
Yang kedua, almarhum Ibu Jane Susana Palar pada hari Kamis 16 Juli 2021. Almarhumah adalah kakak dari keluarga Polopaking Palar, sektor pelayanan 3. Jenazah telah dimakamkan di pemakaman Pedurenan, Bekasi. Majelis Jemaat dan segenap warga GPIB Jemaat Galilea Bekasi menyampaikan turut berduka cita. Doa dan harapan kami kiranya Tuhan Yesus sumber penghiburan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pemusik, song leader, petugas multimedia yang telah melayani ibadah ini, kepada seluruh warga jemaat dan tamu jemaat atas persembahan yang telah diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari melalui persembahan syukur, persepuluhan, janji iman, dan persembahan lainnya untuk pelayanan, kesaksian, dan aset gereja GPIB Galilea Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Umat Tuhan, tetaplah kita bersyukur kepadanya karena kasih-Nya yang tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Bersyukur atas kesempatan anugerah dari banyak talenta yang Tuhan berikan. Dan dengan talenta itu, kita membangun tubuh Kristus, serta kehidupan yang darinya juga mendatangkan berkat bagi banyak orang, bagi bangsa dan negara ini,
melalui karya hidup saudara dan saya. Firman-Nya. Karena itu, saudara-saudari, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Umat Tuhan, angkat dan arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan menyertai saudara-saudari.